Ya, teman-teman Universitas Nusa Putra, kembali lagi kita pada pertemuan ketiga untuk teori organisasi dengan judul ciri-ciri unsur dan teori organisasi. Saya akan membahas sedikit tentang pertemuan kali ini, lalu teman-teman misalnya bisa membaca sendiri ya untuk lebih detailnya, dan kalau ada yang nggak ngerti, sekali lagi bisa menghubungi saya. Oke, kita mulai. Organisasi atau teori organisasi. Organisasi adalah wadah atau tempat berkumpul bagi sekelompok orang untuk kerjasama secara rasional dan sistematis dengan cara yang terkendali dan dibimbing untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Secara umum, organisasi akan menggunakan berbagai sumber daya khusus untuk mencapai tujuan, seperti uang, mesin, cara, metode, lingkungan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan terkendali. Pengertian organisasi dalam dunia bisnis adalah sekelompok orang atau kelompok yang berkolaborasi bersama untuk mencapai tujuan komersial. Seperti halnya organisasi nirlaba dalam dunia bisnis, istilah ini juga memiliki struktur yang jelas, memiliki budaya kerja. Oleh karena itu, organisasi yang berbeda akan berbeda dalam struktur dan tujuannya. Untuk lebih memahami apa artinya organisasi, kita perlu merujuk pada pendapat para ahli. Beberapa ahli telah menjelaskan definisi organisasi, termasuk menurut Stephen P. Robbins. Organisasi adalah entitas sosial yang secara sadar terarti dengan batas yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja secara terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau kelompok tujuan. Menurut James D. Mooney, organisasi adalah bentuk dari setiap persatuan manusia untuk mewujudkan tujuan bersama. Menurut Dr. Andes H. Malayu, SP, organisasi adalah sebagai penentuan, pengelompokan, dan pengelolaan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur organisasi ada 6. Personil, kerjasama atau teamwork, tujuan bersama, peralatan atau equipment, lingkungan atau environment, dan sumber daya alam. Karakteristik ciri-ciri organisasi terdiri dari sekelompok orang, memiliki tujuan, saling bekerja sama, adanya peraturan, pembagian tugas dan tanggung jawab. Tujuan organisasi, tujuannya dibagi menjadi beberapa tujuan. Tujuan organisasi jangka pendek. Ini adalah tujuan organisasi yang harus dicapai dengan cepat dan berkala. Biasanya dalam 6 bulan hingga 1 tahun. Lalu berikutnya tujuan organisasi jangka menengah. Ini adalah tujuan organisasi yang harus dicapai di tengah waktu atau lebih lama dari tujuan jangka pendek. Periode waktu untuk mencapai jangka menengah ini adalah 1 tahun hingga 3 tahun. Lalu berikutnya adalah tujuan organisasi jangka panjang. Tujuan atau hasil akhir yang dicapai oleh suatu organisasi yang dapat dilaksanakan misi organisasi. Periode waktunya adalah 3 hingga 5 tahun. Cukup panjang ya, itu untuk jangka panjang ini. Contoh, menjadi pemimpin pasar dalam bisnis waralaba makanan dalam waktu 5 tahun. Manfaat organisasi, mempermudah pencapaian tujuan bersama, secara mental melatih seseorang menjadi lebih baik, mempermudah pemecahan masalah, melatih kepemimpinan seseorang, hubungan menjadi lebih luas, menambah wawasan ke anggota organisasi, membentuk karakter seseorang, ajang pembelajaran untuk anggota. Bentuk-bentuk organisasi, ada organisasi politik, sosial, olahraga, keagamaan, pemuda, dan kemahasiswaan. Ya, kiranya hal tersebut yang akan kita ya di dalam pertemuan kali ini. Teman-teman mudah sekali bukan untuk materinya. Tapi kalau ada yang masih nggak ngerti atau mau berdiskusi, silahkan aja hubungi gue ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya.